Alhamdulillahi al-muta'ali 'anil andadi al-muqaddasi 'anil naqaisi wal adadi al-mutanazzihi 'anis sahibati wal awladi rafi'is sab'i asyidadi 'aliyatan bighairi 'imadi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku ar-rahmanu bil ibadi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il khalqi fi kulli biladi sallallahu alaihi wasallam taslima. Para bapak jamaah Masjid Al-Kausar, tina jadwal mah taya ya Sabtu kedua, tapi kumargi ada jamaah anu semangat gitu. Yang diisi insyaallah pamugi aya waktos mangga perang sami-sami sasarengan sareng oge pami aya waktos kosong panginten tina jadwal kalender mah 16 teh cuti bersamanya 16 17 cuti bersama pome sakola mah 18 teh belajar di rumah Pak janten abdi aya waktos di bumi manawi urang teraskeun Pak aya waktos dina dinten Senin kayak abdi widihlah ka PDKM kan. Jadi ka PDKM urang isi dinten Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis teh tos lebat puasanya. Jadwal. Oh nya anu bade Rabu mangga dua Kamis gitu mangga. Terus Jumat tos lebat Ramadan tidak libur sakola lagi sami. Belajar di rumah sareng Sabtu tos jadwal Sabtu katilu. Nah biasana mah ahad teh angkatan da sok jajan gitu nya barangkali itu. Jika nama minggu rupiah nama ke diinfokeun aya jadwal abdi anu online dialihkeun ka subuh gitu. Jadi rupiah nama ahad mah tetap libur orang tinggal di waktos Senin payuna abdi tos lebet di sekolah jadwalnya tidak berubah Pak jadi 6.30 teh tetap masuk berarti abdi kedah sayogi antara setengah genep teh terus kedah angkat jadi tabah genep pasti kemacetan di Antapani we. Insyaallah pami aya waktos deui kayak orang diinfokeun deui manawi target orang adalah satu biar Bapak sekalian itu terpandu dengan ilmu ini ya Bapak itu terpandu dengan buku ini. Kenapa begitu? Karena sifat ilmu itu bukan pintar Pak. Sifat ilmu itu bukan Bapak merasa pintar, tapi sifat ilmu itu adalah dalam Al-Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi sifat ilmu itu adalah takut. Jadi sifat ilmu itu takut. Tidak mungkin seseorang yang terus belajar kemudian mendeklarasikan dirinya adalah seorang yang berilmu. Tidak begitu. Justru orang yang berilmu, orang yang senantiasa mencari ilmu di waktu siang dan malamnya, di waktu-waktu tertentunya, kedah ayat apa kasifatan sieun gitu. Tos dugikeun kadinya tah ilmu teh. Jadi upami Bapak hari ini kajian kita sampai diberikan takdir Allah Subhanahu wa taala tiasa sararumping dari dia mah raos Pak. Janten di Masjid Al-Kausar mah entah antos seuneun. Da wargana sakieu gitu. Benta sareng masjid-masjid anu yang jauh kan aya antoskeun gitu ya. Janten lami. Nah, di lingkungan Al-Kausar mah aya antoskeun sakieu. Ini salah satu mungkin kelebihan Al-Kausar. Kedua, Al-Kausar teh kedah sapertos namina Al-Kausar. Bagaimana Quran surat 108. Inna a'tayna Al-Kausar gitu. Makanya Al-Kausar mah kedah dua Pak. Kedah dua. Kedah nyeurkeun salat, sholih gitu ya. Wanhar teh kan kurbannya. Intina mah harus tersebar kenikmatan.
yang hadir di sini tuh harus merasakan kenikmatan. Kenikmatan tuh bukan kenikmatan dari segi kesenangan, tetapi kebahagiaan. Ari kebahagiaan mah aya tinu entrepna teh tun hate. Ari senang mah entrepna tinu ieu Pak, tina lisan sereng akal. Itu senang. Boleh senang boleh gitu. Tapi kedah entrepkeun tah kesenangan teh jadi bentuk kebahagiaan. Ari bahagia mah sifatna kekal, Pak. Sifatnya kekal, tidak keendrepan ke kesedihan, tidak. Makanya inilah fungsi Al-Quran di situ, hudal linasi wa bayyinatin minal huda, syifaun wa rahmatun lil mu'minin, di Al-Quran surat Al-Isra itu. Ya, gitu. Jadi keendrepan hati jalmi anu ngelmu mah sieun. Gitunya. Yang kedua, sifat ilmu itu atau sifat orang yang berilmu itu adalah sifat kedua adalah jujur, Pak. Jujur, Pak. Tos jujur ka diri teh can, tos jujur karena ilmu teh can. Jadi jujur misalkan bab ilmu aurat, nah jujur. Ilmu aurat teh kieu, praktekna begini. Jujur dipraktekkeun tah jujur karena ilmu. Jadi sifat yang kedua itu adalah seseorang itu yang senantiasa berilmu kedah jujur karena ilmu. Nah, ini saya rada berat, Pak. Jadi setiap orang itu dalam tindak tanduknya harus senantiasa jujur kepada apa yang ia dapatkan dalam majelis ilmu. Gitu. Jadi upami carios teh, oh iya teh kendah tekengeng nyarios kieu, jujur, Pak. Gitu. Oh, salat teh kedah 5 waktos, kemudian berjamaah teu kedah putus-putus, jujur, Pak. Duikeun kan Nabi mah nya anu tara berjamaah teh dikumpulkeun kayu bakar. Gitu. Dikumpulkeun kayu bakar, cenah diduruk weh teh bumi teh mah gitu. Nah, dogennya gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu bagian daripada apa? Punishment. Ya, punishment. Tapi dilakukan ke Nabi itu? Tidak ya. Dalam sejarah tidak, Pak. Tidak ya, Pak. Tidak ada satu kejadian Nabi membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Makanya turunkan karena hukum fikih, Pak. Jadi hukum berjamaah teh wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Haram henteu ya. Haram makruh mah henteu, mubah henteu. Maka dua, Pak. Dua. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sunnahna teh sunnah hukum henteu. Sunnahna sunnah muakkadah gitu, Pak. Nah, orang bade ka mana fikihna? Bade ka wajib, bade ka sunnah. Tangke aya dua dalil. Bapak-bapak aduh punten banyak abdi memaca ini. Bab tentang bapak-bapak khawatir atau saya pribadi melakukan hal-hal yang makruh, ada dalilnya di sini. Ya. Nah, orang lebet karena materi, Pak. Ayana teh materi ka majelis 7, ya, pertemuan ke-7 tentang kelompok kategori orang-orang tentang saum. Masih lanjutan, Pak, nu kamari. Nu kamari mah tos kabahas 5. Ayana kabahasna 2. Kabahasna teh 2. Mana itu? 2 hijinya. 2 genap sareng 7. Itu jadi kategori teh aya 10 sareng saur Syekh Al Utsaimin teh. Aya majelis ka-8 bahasana teh ka 8 salapan 10. Tengse Pak. Kategori orang-orang terkait tentang saum. Nah, nu kalima bab majelis ka genep mah kategori orang yang terkait tentang saum. Nu kahiji teh nu kahiji muslim pubertas balik waras berdomisili mampu dan selamat ya, bebas maksudnya ya. Bebas, mampu dan bebas. Kemudian kedua anak kecil. Kemudian ketiga al-majnun. Al-majnun. Tidak waras. Ya, ODGJ. Kemudian keempat al-harimu atau al-haramu. Orang tua yang pikun. Kemudian atas
kalimatnya. Kalimat al-ajiz. Orang yang sudah lemah, tua rentak. Tayana kagenep Pak. Halaman 54. Kanggo mukadimahna sakitu bentennya tidak diartikan. Orang lajeng kana bab ke majelis ke 7 masih kategori kelompok kategori orang-orang yang berkaitan tentang saum. Jadi di dalam saum teh tidak semuanya disamaratakan, Pak. Di orang Islam hungkul terang kondisi di lapangan kumaha gitu ya. Jadi ieu teh syariat, tapi si syariat ieu teh dia bisa membaca suatu perkembangan zaman. Itulah syariat. Jadi kalau syariat tidak bisa membaca perkembangan zaman, keadaan di lapang, eta teh terkadang si syariat itu akan hilang. Makanya satu-satunya syariat yang tidak mengenal atau tidak berubahnya zaman tetap saja yaitu Islam. Nah, makanya kita akan masuk ke bagian yang ke-6. Ke-54. Ikhwani qaddamnal kalam an khamsati aqsam minan nasi fi ahkamis siyam. Sebelumnya kita sudah membahas 5 kategori manusia tentang hukum-hukum saum. Dan hari ini kita akan membahas majelis tentang kelompok yang lain. Di antara yang lain itu al-fal qismus sadis. Kategori yang ke-6 adalah al-musafir. Al-musafir itu adalah sanes tukang menta-menta, Pak. Jadi musafir itu sanes tukang menta-menta. Safaro yusafiru musafiratun. Safaro itu orang yang berpergian, musafir itu orang yang berpergian. Nah, kategori ke-6 itu adalah musafir. Ini ada ketentuannya, idza lam yaqsud bisafari at-tahayyula 'alal fitri. Apabila seseorang tidak bermaksud menjadikan perjalanannya itu sebagai alasan untuk membatalkan puasa. Wa in qasada dzalika fal fitru 'alaihi haramun. Maka jika memang bermaksud hal itu tidak untuk membatalkan, alaihi baginya haramun jadi haram. Jadi bapak teh sapar tetapi di perjalanan teh batal, tetapi teu aya niatan batal teh ku sapar gitu. Bapak sapar. Sedangkan rukhsah ti Allah mah kan jalmi nu sapar mah bade salat, bade saum aya keringanan. Gitu nya, aya keringanan. Salat nu opat teh jadi 2. Saum ge tiasa dibuka itu. Tapi ieu mah henteu aya niat gitu. Henteu niat, bade mah teu niat namanya teu niat bade batal. Terus ngabatalkeun, eta teh kondisi seperti itu jadi haram. Nah, innamal a'malu binniyat. Maka niat, Pak. Sesungguhnya seseorang itu segala perilakunya tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala apa yang diusahakan akan diberinya pahala. Itu makanya kade niat. Niat mah janten aya dina segala bidang ibadah. Kedah niat. Kayak niatnya rupi-rupi, Pak. Niatnya rupi-rupi. Tina saum aya niat di awal, aya niat malamnya. Ya ada niat di awal, ada niat di malamnya. Salat mah setiap salat niat, Pak. Setiap salat niat, subuh niat. Kade Pak, niatnya udah jelas. Imam mazhab Syafi'i ya. Suatu pandangan mazhab Imam Syafi'i itu kedah jelas. Niatnya kedah jelas, waktosna kedah jelas. Jumlah rakaatna kedah jelas gitu. Lamun saum wajibna kedah jelas gitu. Kemudian waktunya sampai kapan kena jelas. Dugeun ka kitu tah Pak ulama. Ya, dugeun ka kitu ulama. Makanya nanti pendapat ulama di bawah kurang kedah dibaca. Bagaimana kondisi-kondisi? Ya, kondisi-kondisi.
dugikeun ka niatnya ditalafuzkeun nya. Nya ditalafuzkeun. Eta teh tina kitab hadis al-arba'in teh. Syekh Mustafa Al-Bugo itu menjelaskan syarah tina syarah al-arba'in. Itu teh ada sebagian mazhab pandangan pendapat Imam Syafi'i itu ditalafuzkan itu boleh. Itu boleh mentalafuzkan. Itu pendapat. Kenapa? Nah, alasan Pak. Alasan mentalafuzkan niat adalah satu apa? Ya, mantengkan hati. Mantengkan hati. Tetapi talafuz niat sanes. Bukan. Ucapan. Maka uihkeun deui Pak. Apa definisi niat? Definisi niat adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Bermaksudnya sesuatu perkara disertai dengan pekerjaan. Gitu. Jadi upami talabuz niat diwajibkan, bapak ripuh Pak. Ya, ditalabuzkeun. Bumi abdi teu terang niat salat duhur kumaha nya? Sebanding ku Arab. Nawaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardhu lillahi ta'ala. Apal keneh Pak. Oke. Upami bapak umroh kumaha Pak? Niat umroh aya teh talabuzna. Tah janten lafaz-lafaz niat itu dugikeun ka aya kitabna Pak. Ya, di pesantren-pesantren mah aya kitabna. Tapi kamu belajar di dinya. Belajar pertama kali melafazkan niat. Oh, karena memang lingkungannya lingkungan pesantren, jadi satacan salat teh rame Pak. Usolli fardhu rame. Gitu. Rame. Setelah kesini saya kaji. Ini bagaimana kondisi seperti ini? Melafazkan niat itu apakah masuk ranah pada hal yang wajib atau tidak? Tos karena rukun salat acan. Dan rukun salat mana naon? Takbir. Itu. Takbir. Idza kuntum ila sholati faghsilu faghsilul wudu'a. Apabila engkau tina hadis kitabus salat Bulughul Maram. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka sempurnakan wudu. Hiji ulah gancang-gancang wudu Pak. Ya, ulah gancang-gancang. Ulah jangan sampai tergesa-gesa dalam wudu. Kenapa? Karena wudu mah faghsilu itu adalah ada basuhan, ada usapan, bukan kucuran Pak ya. Bukan kucuran. Membasuh mengusap. Membasuh tilu, mengusap biji. Itu kan rukun wudu sebiji? Opat. Rukun wudu opat. Muka, tangan, kepala, ya, dan kaki. Muka, tangan, kaki mah basuh, basuh. Upami kepala mah usap. Basuh teh gosala teh aya gosokan, ada bilasan. Gitu Pak. Digosok Pak. Digosok teh dengan kekuatan. Jadi bukan membasahi, bukan, tetapi ada gosokan, ada bilasan. Kenapa harus ada yang pertama, kedua, ketiga? Maksimal kan 3. Maksimal 3. Boleh 1? Boleh. Minim 1, maksi 3. 4? Tidak ada ketentuannya. Nah, anu 3 mah anu 3 gerak, anu 3 ulangan, 3 banyak nu 3 kalimah, 3 anggota, hiji muka, tangan, kaki. Anu basuh mah hiji. Hade ulah dilangkungan. Nya nu basuh mah hiji, terkadang nu basuh teh 3 nya. 3 ieu 3, hiji, 2, 3. Yeuna 3, hiji, 2, 3. Terkadang dipisahkeun ngabasuh teh. Yeuna hiji, terus ieu teh saperangkat Pak. Mengusap kepala itu termasuk telinga. Seperti Bapak, anggota sujud sabaraha Pak? 7. Hiji muka kan wajah, ayo wajah teh kalebet hidung. Karena wajah Bapak tanya taar sareng pangambung
dikagigirkeun sebelah kanan pipi ge sujud kan gitu. Teu aya. Hiji, tilu, lima, tujuh. Tah si kaki teh Pak, kaki teh sama Pak, tidak begini, tidak begini, jinjit tetap, iya tetap. Terkadang sujud ada yang melabuhkan eh, permukaan kaki. Jadi tetap telapak kaki khusus untuk yang terjangkau kan jadi jari kaki teh aya anu bener-benernya aya nu sajajar sadayana ya. Aya nu kieu teh. Kadang ada jempol humpul yang terjangkau. Nah gitu. Nah, jadi terkadang yang disampaikan abdi Pak ketika di bawah terkait tentang fikih, abdi ngambilna fikih muhadis. Jadi fikih mazhab itu sebagai pandangan. Nabi kan mazhab itu kan pandangan. Nah, makanya fikih mazhab itu dibaca ada kalanya khawatir kita tidak bisa memaknai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kabeh ini bacaan. Oh, kieu fikih mazhab. Nah, kemarin ngobrol sedang pakai kita terkait tentang sholat tarawih. Ramai Pak. Nah, hari sholat tarawih di awal kan, eta fikih mazhab naon tah? Sholat tarawih, 100 Isya. Mazhab naon tah Pak? Sok Pak, nggak ada emutan. Abdi eueuh lah. Mazhab Syafi'i mah jam 12. Jadi popi bapak lebat mazhab Syafi'i, sholat tarawih nanti kedah jam 12. Ya mulai kan tarawih. Aku bisa digitukeun siap teh Pak. Mazhab Syafi'i. Ari tarawih 100 Isya mazhab saha? Hambali. Hambali. Bapak umroh kan mazhab Syafi'i mah sarang istri teh kan batal pantulnya. Batal ya? Batal tuh Bu. Batal ya? Nah, di haram pantul hambali deui. Itu Pak. Makanya tuh naik Pak ke atas Pak. Naikkan ke luhur Pak, mazhab fikih muhadis. Jadi yang dimaksud dengan batal itu adalah lamasa itu. Nah, lamas tunisa itu bukan begini. Itu tapi bercampur, Pak. Itu bercampur maksudnya mah. Jadi batal. Jadi junub wajib mandi. Itu sanes wudu deui. Wajib mandi. Tah kaluhur kan mazhabna fikih muhadis. Nah, bibi lebat karena fikih muhadis. Nanti di bawah nanti dibaca. Lihat kebiasaan Bapak. Upami Bapak mengusap rambutnya gitu unggul. Oh iya, fikihna mazhabna mazhab Syafi'i. Gitu. Nah, makanya saya belum berani menyampaikan mazhab. Pilih Bapak teh janten bingung. Ibadah teh bingung. Ibadah teh bingung. Sifat ilmu tidak membingungkan, Pak. Tapi sifat ilmu itu menyempurnakan. Gitu. Makanya sawar Imam Syafi'i-nya tina tina pengantarnya, jika pendapatku menyelisihi hadis Nabi tinggalkan. Gitu. Sadayana Imam gitu, Pak. Jika pendapatku menyelisihi atau jauh dari panduan Nabi tinggalkan. Imam Syafi'i itu kan kaduh mazhabnya kan dua, qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim, qaul jadid. Jadi perkataan yang dulu dan diperbaharui oleh perkataan yang baru. Nah, eta teh kada dibaca. Man macana palami. Abdi tekiat macana. Upami disampaikan harus atas jantan rangkuman gitu. Jantan Bapak mencernana enak. Jadi abdi di bumi, di dapur, kotrek-kotrek, amin lagi dapur banyak, kutala katel itu sarok, terus disajikan di ruang tamu, Bapak terus di ruang tamu nah gitu.
musafir Pak. Jadi upami kondisi tidak niat ya, kemudian dia safar, kemudian membatalkan dan alasan membatalkannya itu bukan safar, maka menjadi haram, tidak boleh. Itu fawas abdi terjemahan apa nya? Haramna anu khusus kanggo hadis sareng Al-Qur'an. Dan saum itu wajib pada saat itu. Jadi kondisi yang tadi itu saumnya tetap wajib. Dan apabila ia tidak bermaksud menjadi satu alasan bahwasanya perjalanan itu sebagai pilihan antara saum atau buka gitu. Jadi perjalanan itu jantan pilihan itu saum atau buka. Cuman itu nanti di tengah-tengah ada satu pertanyaan ya, pertanyaan. Ari untuk safar itu startna teh di mana? Boleh membatalkan teh startna di mana? Gitu. Ya. Bapak mudik ka Pungur mah abdi awal-awal di dieu teh mudikna 3 hari sataacan Idul Fitri ya, Idul Fitri. Margi abdi jadwalna margi jadwalna di ditu di Pajajaran. Kumaha tebih janten jam masjid teh tebih teh. Nah, jadi lebaran. Tah, kumaha startna teh? Jadi startnya apa namanya? Angkat heula Pak. Angkat terus angkat baru membatalkan saum. Seperti safar Pak, seperti safar salat. Ada Bapak ngaruh soh salat teh di bumi heula atanapi tos jalan? Tos jalan gitu. Jadi kondisi saum sareng salat sami kondisina teh. Jadi harus berjalan dulu. Da abdi mah bade safar di bumi keneh tuang leueut teh tabugeuna teh gitu. Gitu. Tetap ya kondisinya tetap wajib. Tetap wajib. Nah, ada lintasan pertanyaan Pak ketika abdi membaca ini. Nah, begitu juga sama ya. Sama juga dalam durasi waktu, apakah perjalanannya lama atau sebentar. Kemudian sama juga keadaan perjalanannya itu sementara atau untuk seterusnya. Seperti siapa kondisi seperti ini? Seperti kondisi seperti itu adalah seorang pengemudi pesawat, kemudian mobil ya, travel kan begitunya. Eta mah karena sudah menjadi pekerjaan, salamina we safar teh Pak. Gitu. Salamina safar. Nah, begitu juga keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya umum Pak. Dalilnya umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Ada banyak baca ro'na, us sin heula baru ro. Sin teh kelebet hamasnya, kalau buat hamas teh mengalirkan nafas, jadi alirkan dulu sinnya bikumul usr gitu ya. Jadi jangan sampai bikumul us rona daya khawatir jadi us. Apa arti us ya. Kemudian rona takrir itu bergetar. Kata bagian tentang sifat dan makhrajul huruf Bapak kena diajar Pak, kena diajar kitabna ya, kitab Tufatul Atfal Jajariyah, nah itu teh kena hafal. Maka paling utama ngawas teh ieu bab ngawas tentang tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Kapungkur diajar Pak. Dan barang siapa orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka harus diganti dengan jumlah yang sama. Ya, jumlah yang sama. Artinya kalau batal 1 hari maka diganti 1 hari. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Jadi tidak mungkin Pak syariat teh nyulitkeun umat. Beban syariat itu tergantung kondisi beban yang
terjadi pada suatu umat. Upami ripuh, ulah saum Pak ripuh. Sebagaimana dalam kitab dua Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik itu kamari Pak dicaroskeun. Jadi Anas bin Malik itu pernah sejaman dengan Nabi, pernah sejaman dengan sahabat, pernah sejaman dengan tabi'in, dugikeun ka 100 tahun usiana. Anas bin Malik. Kunna nusafiru ma'an Nabi, kami biasa safar dengan Nabi. Falam ya'ibis shaim. Nabi SAW tidak mengkritik orang yang berpuasa kepada orang yang tidak berpuasa. Jadi sasarangan safar, nah teu saum gitu. Saum atuh tah teh kitu Nabi mah. Mari kita atas terang tah. Ayatnya tina Al-Baqarah 185. Begitu juga kepada orang yang batal, kepada orang yang saum. Gitu. Jadi upami safar mah ayahna Pak Nabi tidak mengkritik falam ya'ibis shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Begitu juga dalam hadis Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian Nabi SAW bersabda, ya rauna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasan. Fa inna dzalika hasanun. Mereka melihat siapapun yang mendapati kekuatan maka saum. Hal itu adalah kebaikan. Jadi upami Bapak kiat saum eta teh kebaikan. Lanjutan ayat ieu naonnya anu ayatna teh jika engkau saum maka itu baik. Ayat masih ada 185 ya ayatna. Kemudian mereka meyakini siapa yang mendapati dalam keadaan lemah kemudian dia fa'aftir, membatalkan puasa, maka hal itu juga adalah kebaikan. Baik Pak. Jadi membatalkan saum ketika safar itu hal yang baik. Mari kita rukhsah. Ya, keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Sunan Abu Daud dari Hamzah Al-A'mar Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naroskeun tah Hamzah ka Nabi naroskeun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sahibu zuhrin, abdi teh gaduh tutunggangan, gaduh kendaraan gitu. Sahibu teh orang zuhrin punggung, Pak. Jadi upami itu terang mah. Jadi naik punggung. Maksudna mah kendaraan. Ada kendaraan Pak numpakna dihandap di luhur. Di luhur, Pak. Ya, mengendarai kendaraan itu di luhur seperti mengendarai kuda, unta di luhur. Makanya menjadi analogi Pak, motor teh juga unta. Jadi upami Bapak ke masjid da sunah Nabi mah ka masjid teh ku onta, bapak ku motor. Sunah sanes, sunah henteu teh sunah da benten kendaraanna itu mah hewan ieu mesin. Bukan itunya, tapi sama-sama mengendarai di atas punggungnya gitu maksudnya. Gitu Pak. Taya teh diajar balagoh nanti teh Pak. Kemudian kendaraan itu aku pelihara. Kemudian aku gunakan untuk bepergian. Lalu saya akrihi, ya, akrih. Dari kariha ya, dari kariha. Kemudian apa ya kariha ini? Nah jadi Hamzah ini dia punya kendaraan, yang kendaraan itu dia pelihara, ya, kemudian dia jaga, kemudian dipakai untuk bepergian. Dan sesungguhnya mungkin kepadaku akan datang bulan. Maksudnya mah jadi angkatan tetapi sekedap dari Ramadan. Angkatan sekedap dari Ramadan. Dan saya mendapati keadaan saya kuat dan saya masih muda, ya, maka dalam keadaan hal itu saya saum. Wahai Rasulullah, cik kumahanya abdi teh angkatan tapi abdi teh masih keneng ora, abdi kuat gitu. Hamzah teh ahwanu alayya, itu lebih mudah bagi saya untuk saum dan menunda hal itu menjadi, dan menunda untuk berbuka itu menjadi hutang bagiku.
apakah saya harus saum wahai Rasulullah? Karena saum itu lebih lebih apa namanya lebih banyak pahalanya atau saya buka gitu. Hamzah kayaan keluar ti bumi sakedap dari Ramadan atau napi tos lebet Ramadan tak gitunya kondisinya teh. Abdi teh kuat, abdi teh masih ngora. Ari abdi kedah saum atau buka gitu. Saur nabi teh aya dzalika syita ya Hamzah. Kumaha anjeun we Hamzah gitu. Mah enggak gitu ya. Diteraskeun khair, pada buka juga hasan gitu. Itu maksud nama hadis ieu teh. Nah, itu kan terjadi dengan perbedaan profesi, Pak. Profesi. Dan jika pemilik mobil ya, pengemudi yang menjadi profesi itu kesulitan untuk saum di bulan Ramadan pada saat perjalanannya karena keadaan panas misalnya, kemudian dia mengakhirkan atau menunda pada waktu dingin, pada waktu dingin cuacanya, maka lebih mudah bagi ia untuk berbuka. Ada juga yang begitu tuh, karena panas jadi leles kan, hari pengemudi makan kada konsentrasi, Pak. Konsentrasi. Margi nyenak penumpang kan, nyenak penumpang. Terkadang orang masuk tetiasa ngabenten kan, nah supir teh tuang leuk, eta teh nuju sapar gitu ya. Nuju sapar. Kemudian wal afdulil musafir, yang terbaik bagi musafir itu adalah melakukan tindakan yang memudahkan baginya dari saum atau dia berbuka. Maka hal itu sama saja, saum juga lebih utama karena asra'u fi ibra'i zimmatihi wa ansyatu lahu idza shoma ma'anas. Karena lebih cepat dalam memenuhi kewajibannya itu menjadikan dirinya lebih semangat, wa ansyatu semangat apabila dia saum bersama orang-orang banyak. Jadi upami saum aya rencang apa? Orang teh jantan kiat, benten upami saum orang nyelira. Nyo Pak Yusuf saum nu sanes-sanes teu saum. Kan jadi izin. Tanami saum sunat bapak teh nyempril di juru saum gitu. Ya, balik cerakan. Ya. Terkadang begitunya ada izin. Karena sesungguhnya hal itu pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Darda. Ya, kami keluar bersama Nabi di bulan Ramadan yang dalam keadaan itu fi harin syadidin, cuaca teh panas pisan, Pak. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi minasyiddatil haram. Minasyiddatil harri, sehingga salah satu di antara kalian itu meletakkan tangannya di atas kepala sampai panas-panas teh si rambutnya panas itu. Panas. Kemudian wa ma fina shaim, dan tidak ada dari kami seorang pun yang saum kecuali Rasul. Tapi Nabi mah saum, Pak. Nabi mah saum. Wa Abdullah bin Rawahah, dan kejadian itu anu saum teh Nabi sareng Abdullah bin Rawahah. Itu cuaca panas mah Nabi mah tetap saum. Tetap saum walaupun ku Nabi oge di pasihan informasi pesan bahwa nu saum oge gaduh rusuh. Kemudian wa aftara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbuka karena mempertimbangkan kepada para sahabat hina balaghu annahu syaqqa alaihim siyam. Ketika itu yang mengetahui bahwasanya berpuasa itu lebih sulit bagi mereka. Dan Nabi-nya terang, oh sahabatnya karunya bisi tekiateun. Dugikeun ka salatri pandangan teh nya anu tiasana bengras aya warnaan jauh koneng sadayana, Pak. Gitu. Kantos gitu, Pak. Koneng we, Pak. Koneng. Dugikeun ka wajah ge koneng pias. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya, dari Jabir juga halaman 56 paragraf hiji. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Mekah pada tahun penaklukan, ya, Amul Fathi.
Kemudian ia saum hingga sampai al-ghammi. Fasoma an-nasu ma'ahu, maka ia berpuasa bersama para sahabat, orang-orang. Fakila, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad syaqqa alaihim syam. Wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang merasa kesulitan untuk saum. Kabayang Pak, Nabi anu sahibus syariah. Jadi sahibus syariah itu Allah dan Nabi, ya. Yang memiliki syariat itu Allah dan Nabi. Ditaruhkeun kejadian di lapangan Nabi, umahnya nu saum teh. Dugikeun kaleuleus kitu dalam keadaan safar. Kabayang Pak, safar ayeuna mah kan jalan-jalan teh di urang mah. Jalan-jalan teh pinggir-pinggir teh kan kampungnya. Ieu mah jalan tapi teu aya kampung gitu. Saya Indomaret. Saya kabayang. Nah, wa innahum yanzuruna fiha fa'alta, dan sesungguhnya mereka memperhatikan apa yang engkau lihat, engkau lakukan. Pada abi qadahin min ma'in ba'dal asri fasyariba wa nasu yanzurun. Enggak. Bila pada di itu di TPA Pak. Pak dibantu Pak di TPA Pak. Ya, kasih tiasa. Kasih tiasa salat. Ya. Injury time Pak. Kemudian ia meminta, ya, beliau meminta biqadahin min ma'in, jadi nyuhunkeun wadah kanggo cai, ya. Setelah asar kemudian ya meminum bersama manusia, bersama orang-orang, bersama para sahabat yang zuruna ilaihi, dan mereka melihatnya. Jadi Nabi sami kondisi ieu mah ketika Nabi keluar pergi ke Mekah, kemudian bersama para sahabat, ninggal sahabat tedugeun karipuh, Nabi ge sami ngabatalkeun saumna. Gitu. Ya, ngiring batal. Tapi batalna ngan cai hungkul waktu saya tahu Pak. Saya korma. Saya bala-bala. Saya cai hungkul. Nah, kemudian dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ata 'ala nahri minas sama'i wan nasu siyamun fi yaumi shaifin musyatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan sebuah sungai, ya, sebuah sungai minas sama'i, dari langit maksudnya. Jadi aya sungai. Dan orang-orang dalam keadaan itu sedang saum pada hari yang sangat panas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggang keledai, maka dikatakan ishrobu ayuhan nas, minumlah oleh kalian sekalian manusia, sekalian orang-orang, ya. Minumlah oleh kalian wahai manusia. Fa'abau, tapi mereka menolak, gitu. Menolak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lastu alaikum, aku tidak seperti kalian. Ini aisarukum, sesungguhnya aku lebih memudahkan daripada kalian. Ini rokibun, aku sedang berkendara. Fa'abau, mereka tetap menolaknya. Fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhidahu fanazala fasyariba wa syariban nas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun tina tunggangan keledainya, kemudian membungkukkan pipi, kemudian turun, kemudian meminumnya bersama orang-orang pada saat itu. Wa makana yuridu ayyashroba, dan tetapi mereka tidak mau untuk meminumnya. Kondisi seperti ini pernah terjadi. Nah, ieu teh kondisina berulang-ulang atau sekali Pak? Sekali. Gitu. Ieu teh kondisina sekali. Wa idza kana al-musafiru yashukku alaihi shaum fa innahu yuftiru wa la yasumu fi safari. Dan apabila keadaan seorang musafir itu sulit
untuk berpuasa, maka hendaknya dia berbuka dan tidak saum pada saat safar. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu an, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma aftara hina syaqqa saum, ketika ia berbuka, ketika tatkala ia berbuka, ya, keadaannya adalah sulit untuk berpuasa bersama orang-orang. Jadi ketika itu keadaan orang-orang, keadaan manusia itu sulit. Kilalahu, maka dikatakan inna ba'dun nasi qad soma, ya Rasulullah, sebagian orang-orang telah berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ulaikal asoh, cek Nabi teh kitu, mangga Pak. Ulaikal asoh, itulah kedurhakaan, maksudna teh dugikeun ka teu faham umat teh nuju safar teh kengeng buka, dugikeun ka Nabi bahasana ulaikal asoh. Jadi upami aya bahasa seperti itu teh penekanan, Pak. Penekanan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ku Allah mah ayatna teh yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usr. Kita kalimatnya kan kalimat edukatif, Pak. Upami sudah ada kalimat asoh, berarti kalimat edukatifnya lebih kepada penekanan hal-hal yang eta teh kudu dilaksanakan gitu. Ya, hal tersebut teh perkara-perkara yang tidak faham tentang syariat. Maka Nabi SAW ulaikal asoh, itu mereka itu durhaka. Kenapa? Karena sebaik-baik syariat itu adalah syariat yang bersama Nabi. Datos jelas bimbingan Nabi atas jelas. Dan pada dua kitab sahih dari Jabir radhiyallahu an juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, kana fi safari, ia keadaannya dalam keadaan safar. Faro'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi, beliau melihat kerumunan seseorang laki-laki, ya, qad dzulil, dia telah keadaannya berteduh, maka dikatakan mahadza, apa ini? Qalu, mereka mengatakan shaimun, dia sedang saum gitu. Dia sedang saum. Faqala laisa minal birri asyamu fis safari, maka Nabi mengatakan hal itu bukan di antara kebaikan saum ketika saat bepergian. Jadi neduh gitu ya, caricing gitu. Duka tangkal di Arab sami jeung tanggal di Pasir Jati teh. Reuteuy tanggalna teh. Kemudian, tak ieu bahasana rada alami ya. Kemudian apabila seseorang itu melakukan perjalanan dalam keadaan saum di tengah-tengah hari, kemudian keadaannya dia sulit untuk menyelesaikan saumnya, jaza, maka boleh baginya untuk berbuka apabila ia sudah meninggalkan negerinya. Itu tuh Pak, tos ngantunkeun negeri atau tos ngantunkeun dalam keadaan bukan tempat tinggal kita, itu boleh. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau saum, wasomanasu, dan orang-orang saum bersama Nabi, hatta balagha qura'al ghami, itu nami tempat rupanya mah, sampai dia hingga ia sampai ke tempat qura'al ghamim. Falamma balaghahu anna nasa qad syaqqa alaihim siyam, kemudian tatkala ia mendengar orang-orang merasa kesulitan untuk saum, aftara, beliau berbuka, wa aftara nasu, dan orang-orang juga berbuka. Tuh, gitu Pak. Qura'ul ghami, oh iya Pak. Qura'ul ghami itu adalah jabalun aswadu fitor fil harrati yamtaddu ilal wadi al-musamma al-bilghamim baina usfan wa marri az-zahran. Jadi Qura'ul ghamim itu adalah sebuah gunung hitam di tepi ladang yang membentang lembah bernama Al-Ghamim di antara Usfan dan Mar Az-Zahran, nama tempat. Apabila ia tiba seorang musafir itu tiba di negaranya, di tempatnya,
pada siang hari di bulan Ramadan, muftiron, boleh berbuka. Dia berbuka. Apabila seseorang musafir itu tiba di negerinya pada siang hari di bulan Ramadan, muftirun itu berarti tidak puasa ya, berarti berbuka. Lam yasihu saumuhu, maka tidak sah saumnya pada hari itu. Karena sesungguhnya keadaan dia tidak berpuasa, karena sesungguhnya tidak berpuasa di awal harinya. Dan saum itu wajib, tidaklah sah kecuali ketentuannya dari tulu'il fajri itu. Jadi perjalanan bade safar tapi tos buka sata acan fajar gitu. Ya, walakin hal yalzumuhu al-imsaku baqiyatal yaum, akan tetapi apakah ia wajib berpuasa sisa harinya? Nah, ikhtilaful ulama. Maka berpendapat para ulama rahimahumullahu fi dzalika. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pada hal itu. Apa pandangannya? Ada sebagian yang berpendapat wajib, Pak. Ia yajibu alaihi ayyumsika baqiyatal yaum. Ia harus berpuasa, ayyumsika kan menahan ya. Menahan berarti berpuasa sepanjang hari itu sebagai penghormatan waktu. Ia juga wajib untuk menggantinya juga, karena tidak sah saumnya pada hari itu. Dan hal ini, pendapat ini masyhur Pak di kalangan pandangan mazhab Imam Ahmad. Saya tos lebat karena fikih Pak. Sebagian ulama juga mengatakan tidak wajib kepadanya untuk berpuasa selama sisa pada hari itu, karena ia tidak tahu ya, ia tidak memperoleh manfaat dari berpuasanya apapun, karena ia wajib menggantinya. Dan wa hurmatuz zaman, menghormati waktu, qad zalat bi fitrihi, karena sudah lewat berbuka. Al-mubahu, maka diperbolehkan, lahu awalan nahar zahiran wa batinan, awal hari secara zahir dan batin. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man akala awalan nahar falyakul akhirahu. Barang siapa yang makan di awal hari, maka makanlah di akhir hari. Maksudnya batal, Pak. Jadi anu tadi mah ngabatalkeun teh bukan batal pada hari itu juga, tetapi boleh makan pada akhir hari, maksudnya mah maghrib. Ai man halallahul aklu awalan nahari bi'udhrin halallahul aklu akhirahu. Maka diperbolehkan, yaitu diperbolehkan orang yang makan di awal hari dengan alasan ya, dengan ada alasan, maka halal juga, boleh juga dia makan di akhirnya. Hal ini juga disampaikan pandangan mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, dan riwayat Imam Ahmad. Akan tetapi tidak diumumkan, beliau tidak mengumumkan untuk makan, minum, karena likhifati sababil fitri, untuk menyembunyikan sebab berbukanya. Fayusa'ul bihi dhannu aw yuqtada, karena agar orang-orang tidak berprasangka buruk gitu. Jadi tuang leut di tengah dinten maunya ustad tuang leut tengah gitu kan, maunya sahabat, maunya nabi lah gitu, maunya bapak nu soleh ya gitu, supados tidak ada prasangka. Tos Pak rengse tuh Pak, ya bag-bagan bagaimana keadaan musafir di lapangan ya, terjadi ketika ia saum kemudian berbuka. Rengse tah. Kategori ketujuh adalah orang yang sakit, al-marid alladzi yurja bur'u maradihi, yang harapan ia sembuh penyakitnya. Walahu salah satu halatin, dan memiliki 3 kondisi. Satu, ihdaha, salah satunya adalah bahwa tidak sulit untuk saum, dan tidak juga membahayakan, wala yadurhu, tidak membahayakan. Maka ia harus saum, karena sesungguhnya
tidak mempunyai alasan. Yubihul fitri, diperbolehkan untuk berbuka. Jadi ada satu ketentuan bahwa tidak menyulitkan, tidak membahayakan untuk saum si penyakit itu, maka tidak ada alasan untuk berbuka, makanya tidak boleh. Kedua, hal itu menyulitkan bagi yang saum dan tidak membahayakan, maka boleh berbuka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa orang yang sakit dalam perjalanan, maka baginya harus mengganti hari yang lain. Kemudian dimakruhkan bagi yang saum disertai susah payah, karena hal itu melanggar dari keringanan Allah Subhanahu wa taala dan menyiksa diri. Jadi nuju saum, Pak, terus sakit tapi itu membahayakan penyakit teh, nyatraskan weh gitu. Tetapi boleh juga berbuka gitu. Dalam hadis, innallaha yuhibbu an tu'taruhsahu, sesungguhnya Allah tuh Pak menyukai, menyenangi orang yang mengambil keruhsohan. Itu keringanan. Tapi kok Pak udah diringan-ringan kan Pak gitu. Pilek, aduh abdi nuju rusuh pilek. Pilek mah aya wae nya, pilek aya wae. Sebagaimana yakrahu antu tal maksiatuhu, sebagaimana dibenci mengambil kemaksiatan gitu. Ini riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Sekedik nih Pak. Kedua, ketilu, jika penyakit itu memadaratkan orang yang saum, maka wajib baginya untuk berbuka. Tidak boleh saum, Pak. Sebagaimana firman Allah tadi, Pak. Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Dan janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah kana bikum rahimah, adalah yang maha rohim dengan keadaan kalian. Kemudian wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah engkau menjerumuskan dirimu, disebutkan tangan tetapi maksudnya untuk seluruh jiwa. Kan bi aidikum itu dengan tangan-tangan kalian, artinya jiwa. Dirimu kepada kehancuran, tak iya Pak. Dalil-dalil sesuatu yang memakruhkan tetapi membahayakan diri, iya dalilnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah, atau wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Makanya kenapa ada salah satu organisasi, contohlah sebut Persyarikatan Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Iya ayatnya teh. Ya ayatnya. Itu. Jadi rokok itu haram untuk satu fatwa di Persyarikatan Muhammadiyah, ini ayatnya. Ini ayatnya. Tetapi ada juga yang makruh, ente karena sunnah mah. Gitu. Upaya Bapak, teraskan we Pak. Teraskan. Mangga Pak, abdi mah henteu gitu. Walikoli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya bagimu jiwamu ada hak. Ada hak untuk apa? Untuk mengambil pilihan. Wa min haqqiha alla tadurraha ma'a wujudi rukhsah Tillahi subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara hak adalah ia tidak menyakiti meskipun ada rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, jadi iya Pak, la darara wa la dirar. Jadi salah satu ketentuan dalam usul fikih itu sabda Nabi. La darara, tidak boleh membahayakan, wala dirar, dan tidak boleh ada kebencian. Itu. Jadi ayatnya jelas, hadisnya jelas. Itu sesuatu yang memakruhkan yang dapat membunuh jiwa, sesuatu yang diharamkan, terus jelasnya diharamkan dapat membunuh jiwa. Iya hadisnya teh. Kemudian dari Imam Nawawi, walahu turukun yuqawi ba'duha ba'dun. Imam Nawawi juga berkomentar bahwa hadis ini memiliki sanad yang kuat, Pak. Ya teh la darara di darara teh. Jadi pada dasar nama umat Islam harus
menahan diri dari hal-hal yang haram dan makruh. Makanya nanti dilihat bahwa seorang muslim itu dilihatnya adalah hal-hal yang sunnah. Apabila ia jatuh sakit di tengah hari Ramadan, kemudian ia dalam keadaan saum dan sulit baginya untuk melanjutkan jaza, maka boleh katanya baginya untuk berbuka. Walaupun ada kebolehan untuk berbuka. Dan apabila seseorang itu sembuh, paragraf terakhir, di tengah-tengah hari Ramadan dan dia tanpa berbuka, lam yasihu, tidak sah saumnya pada hari itu karena keadaan dia tidak berpuasa di awal hari, dan saum itu wajib, tidak sah kecuali sejak terbitnya fajar. Akan tetapi hal itu menjadi wajib untuk menahan diri atau berpuasa selama sisa hari itu. Hal ini terdapat khilaf, terdapat perbedaan ulama, seperti yang setelah disebutkan bahwasanya musafir itu idza qadima muftiron, apabila telah tiba boleh berbuka. Begitu, Pak. Terakhir, dan ini juga terbukti secara medis ya, wa idza tsabata bitibbi, bahwasanya saum itu menyebabkan penyakit atau memperlambat sembuhnya penyakit, maka boleh berbuka untuk demi menjaga kesehatan dan menghindari penyakit. Fa in kana yurja zawalu hadzal khatari, dan apabila diharapkan hilang bahayanya, maka ia harus menunggu sampai dia hilang juga bahaya dari penyakit itu, kemudian mengganti hari yang ditinggalkan atau berbuka. Dan jika keadaannya tidak diharapkan hilang penyakitnya dari bahaya, maka fahukmuhu hukmul qismis khomis, maka hukumnya menjadi hukum kategori yang kelima. Kategori yang kelima naon? Kalimatnya al-ajiz. Ya, kategori yang kelima al-ajiz. Lebat kadinya. Dia boleh berbuka, dia boleh makan di setiap harinya. Wa yut'imu, memberi makan setiap harinya kepada orang miskin. Itulah yang disampaikan pembahasan Syekh Al-Utsaimin, dua kategori. Satu, musafir. Yang kedua, orang sakit. Cekap, penginten. Nanti asa kapihatur. Bilih aya partadosan mah kayak sesina non formal, penginten. Ditutup kajian orang majelis K7, insyaallah orang tepang di ke majelis K8. Insyaallah kanggo aya waktos panginten ke abdi ngobrol sareng PDKM terkait ngisi waktos liburan-liburan abdi bentuknya manawi aya waktos oge Bapak sawios tengiring ge upami aya waktu, upami teu gaduh waktos oge. Insyaallah orang lajenkeun tina sanes waktos. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.